Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humansyah Ibrahim, dari 11 PPLG 2 akan menerangkan tentang um, makalah pemodelan sistem dengan diagram UML dan DFD, pelajaran pengembangan perangkat lunak. Langsung saja ke isinya. Pertama-tama saya terangkan dulu apa itu DFD. Nah, DFD ini pengertiannya adalah diagram yang menggambarkan bagaimana data mengalir dalam sebuah sistem. Nah, DFD ini menunjukkan dari mana data berasal, proses apa yang dilalui, di mana data disimpan, dan kemana data akhirnya pergi. Nah, selain DFD, DFD ini ada dua level yang akan kita bahas, yaitu level 0 dan level 1. Nah, untuk diagram selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram adalah gambar yang menunjukkan semua fitur yang tersedia dalam sistem dan siapa yang boleh menggunakannya. Ini ada komponen-komponen use case diagram. Nah, diagram ketiga ada activity diagram. Activity diagram adalah gambar yang menunjukkan urutan langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Yang keempat ada class diagram. Class diagram adalah gambar yang menunjukkan bagian-bagian pembentuk sistem dan hubungan antara bagian tersebut. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke studi kasusnya. Nah, ini tentang sistem umum toko online. Nah, ini untuk contoh DFD-nya. Nah, di sini ada pelanggan, sistem toko online, dan admin. Nah, pelanggan ini ke sistem itu inputnya ada register, login, data pesanan, dan data pembayaran. Nah, dari sistem ini input ke admin itu adalah informasi pesanan baru, ringkasan data laporan penjualan, status pembayaran. Nah, di sini ada outputnya juga nih, kayak sistem toko online ke pelanggan itu ada data transaksi, bukti pembayaran, dan notifikasi sistem. Nah, output dari admin di sini ada yang benar itu input admin ke sistem itu ada login, kelola data barang, dan kelola data transaksi. Sedangkan outputnya adalah informasi pesanan baru, ringkasan data pesanan, laporan data penjualan, dan status pembayaran. Nah, di sini lanjut kita ke DFD level 1. Nah, DFD level 1 ini dimulai dari fokus di pelanggan dulu. Nah, dari pelanggan ini menuju ke register dan atau bisa langsung ke login kalau sudah punya akun. Nah, setelah login berhasil, maka sistem akan menampilkan barang dan lanjut ke pilih barang. Nah, setelah pilih barang dan memesan nih, nah setelah pesan kan bayar. Nah, setelah bayar maka ada dua proses selanjutan. Yang satu prosesnya itu pembelian berhasil yang menuju lagi ke pelanggan, dan selanjutnya masuk ke data transaksi. Nah, di data transaksi ini lanjut ke laporan pesanan yang bakal diterima oleh pemilik toko dan admin. Nah, di sini kebagi dua lagi nih. Kita fokus ke admin dulu. Nah, laporan pesanan ke admin. Nah, di admin ini kita bisa mengelola data pelanggan dan data barang. Ya, sudah sewajarnya lah, namanya admin pasti bisa mengelola data tersebut jika memang terjadi suatu kesalahan.
Nah, untuk proses utamanya ini ada di pemilik toko. Nah, selanjutnya pemilik toko pastinya akan mengirimkan barang dan akan lanjut lagi ke pelanggan. Nah, akhirnya juga di pelanggan di sini. Selanjutnya ada use use case diagram. Nah, untuk use case diagram di sini itu simple saja. Ini ada pemilik toko, pelanggan, dan admin untuk aturnya. Nah, di sini pemilik toko ke sistem itu bisa terima data barang, terima laporan penjualan, dan login. Nah, untuk aktor pelanggan ini bisa login, register, pilih barang, dan melakukan transaksi. Nah, untuk admin itu ke sistem bisa melakukan update informasi, kelola data transaksi, login, kelola data barang, dan laporan penjualan. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari activity diagram. Nah, di activity diagram ini dimulai dari pelanggan dulu, yaitu register dan login. Nah, setelah pelanggan berhasil login, maka sistem akan menampilkan barang. Nah, setelah sistem menampilkan barang, pelanggan lanjut untuk memilih barang dan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, toko online akan memproses sistemnya dan admin menerima data transaksinya yang akan dikirimkan ke pemilik toko, laporan pesanannya, dan pemilik toko akan mengirimkan barang dan pada akhirnya pelanggan dapat menerima barang. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram ini ada empat aktor, jadi ada empat kelas, yaitu admin, barang, transaksi, dan pelanggan. Nah, di sini admin itu atributnya ada ID admin, nama, username, email, nomor telepon, alamat, jabatan, dan tanggal bergabung. Dimana tipe datanya string kecuali yang tanggal bergabung, karena itu merupakan tanggal, jadi tipe datanya date. Lalu di bawahnya itu ada metodenya, yaitu ada login admin, kelola data barang, kelola data transaksi, menerima laporan, dan kelola data pelanggan. Nah, selanjutnya ada barang, kelas barang. Di sini atributnya itu ada kode barang, nama barang, harga barang, dan stok. Metodenya ada tambah barang, edit, dan delete. Nah, untuk transaksi ini kelas transaksi, atributnya ada ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, total bayar, dan status pengiriman. Dan metodenya ada detail transaksi. Nah, sedangkan yang pelanggan ini atributnya cuma 3, yaitu ada ID pelanggan, jenis kelamin, dan email. Nah, metodenya ada login pelanggan, register, logout, lihat barang, pilih barang, membeli barang, melakukan pembayaran, dan lihat status pesanan. Jadi intinya DevBuild level 0 dan 1 berhasil memetakan aliran data dan proses bisnis inti antara customer, admin, pemilik toko, dan sistem, menunjukkan bagaimana informasi seperti data barang dan laporan penjualan bergerak. Nah, yang kedua ada use case diagram secara efektif mengelompokkan fungsionalitas sistem berdasarkan peran atau aktor, memberikan gambaran yang jelas tentang hak akses masing-masing pengguna. Nah, yang ketiga ada activity diagram
berhasil menjabarkan urutan logis dari proses transaksi yang dilakukan oleh customer dari login hingga menyelesaikan pembayaran. Dan yang terakhir ada class diagram, berhasil merancang struktur data dan perilaku atau metode objek-objek utama dalam sistem seperti admin, customer, barang, dan transaksi yang siap untuk diimplementasikan ke dalam kode program berorientasi objek. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.